Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Alexandra Kurnia, NIM 2019008148. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pendapat saya atau pandangan saya mengenai RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang akhir-akhir ini tengah menggencarkan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini disahkan oleh DPR RI pada sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020. Namun, pengesahan RUU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini mengalami kontroversial atau penolakan dari berbagai kalangan, seperti para buruh atau para pekerja, mahasiswa, dan juga masyarakat. Menurut pandangan saya sangat menolak atau kontra dengan RUU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini. Saya menganggap bahwa pasal-pasal ini akan merugikan para buruh atau para pekerja dan berdampak bagi mahasiswa. Dan juga pasal-pasal ini juga tidak memperhatikan hak-hak buruh atau hak-hak para pekerja, tapi pasal-pasal ini hanya mementingkan kalangan atas atau hak pengusaha saja. Berbagai banyak pendapat dari para kalangan seperti para buruh atau mahasiswa yang menganggap bahwa RUU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini hanya mementingkan para kalangan atas dan juga sangat merugikan bagi para pekerja. Berikutnya, saya akan memaparkan pasal-pasal apa saja yang mengalami kontroversial atau mengalami penolakan dari berbagai kalangan. Yang pertama adalah pasal tentang penghapusan upah minimum. Dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sudah disahkan, salah satu poin yang tidak diterima oleh buruh, masyarakat, dan mahasiswa adalah pasal tentang penghapusan upah minimum. Saya sebagai mahasiswa sangat menolak pasal ini karena dianggap penghapusan pasal tentang upah minimum membuat upah pekerja lebih rendah dari penghasilan yang didapatkan saat ini. Pasal ini juga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pekerja tidak boleh upahnya di bawah upah minimum. Berarti pasal ini sangat bertentangan dengan pasal yang lama, yaitu UU tentang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Yang berikutnya adalah waktu istirahat dan cuti. Pasal 79 ayat 2B yang mengatur istirahat mingguan pekerja menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari. Artinya, aturan waktu 5 hari bekerja akan dihapus. UU dan hak cuti berpotensi hilang seperti cuti haid dan cuti melahirkan bagi perempuan. Pasal ini sangat kontroversial atau banyak menuai penolakan dari para pekerja, di mana kita ambil salah satu contohnya, yaitu pasal tentang hak cuti bagi perempuan seperti melahirkan. Pertanyaan dari saya, misalnya perempuan yang melahirkan, apakah dia harus bekerja di saat dia baru saja melahirkan? Contohnya, perempuan baru melahirkan dan dipaksa setelah melahirkan harus dia bekerja lagi.
itu kan sangat kontroversial ya, dan juga tidak mempertimbangkan hak-hak pekerja. Seperti yang kita ketahui, perempuan setelah melahirkan itu minimal dia harus istirahat paling lama itu 1 bulan. Namun dalam pasal UU Cipta Kerja ini hak cuti akan dihapus. Itu kan sangat bertentangan, karena mengapa dihapus? Karena hak upah cuti nanti akan berpotensi hilang. Itulah yang mengapa saya sangat menolak pasal ini. Yang berikutnya adalah pasal tentang jam kerja. Dalam pasal 77 Undang-Undang tahun 2003, pasal sebelumnya disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan kerja, yakni 7 jam sehari atau 8 jam untuk 5 hari kerja. Namun, pada UU Cipta Kerja pasal 77 disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari atau 48 jam dalam waktu 1 minggu. Itu artinya dalam pasal UU Kerja ini waktu penambahan jam kerja itu akan ditambah, di mana pada pasal sebelumnya itu pasal 77 Undang-Undang tahun 2003 bahwa waktu jam kerja itu hanya 7 jam sehari atau 8 jam untuk 5 hari bekerja. Namun dalam UU Cipta Kerja nanti waktu kerja ini akan ditambah menjadi 8 jam dalam 1 hari atau 48 jam dalam waktu 1 minggu. Itu kan sangat logikanya itu sangat merugikan para buruh, karena waktu istirahat mereka nanti tidak terlalu banyak karena mereka menghabiskan waktunya di jam kerja, di mana pasal sebelumnya hanya 7 jam, namun di RUU Cipta Kerja akan menambah jadi 8 jam. Yang berikutnya adalah pasal tentang jam lembur jadi lebih lama. Pasal ini juga mendapat banyak penolakan dari banyak kalangan termasuk mahasiswa, karena pasal ini dianggap membuat jam lembur lebih lama. Ketentuan ini juga lebih lama dari pasal UU sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan kerja lembur dalam 1 hari maksimal 3 jam dalam 14 jam dalam 1 minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law yang disebutkan dalam bab 4 tentang ketenaga kerjaan dalam pasal 78 bahwa waktu lembur bisa dilakukan paling banyak 18 jam seminggu. Pasal ini dinilai sangat merugikan para pekerja karena waktu kerja lembur sangat lama dan akan berdampak bagi kesehatan para pekerja. Nah, pasal ini itu sangat kontroversial atau sangat bertentangan ya, karena pasal ini tuh membuat para kerja itu harus lembur lebih lama lagi. Sedangkan pada pasal-pasal sebelumnya jam lembur itu hanya 3 jam saja dalam waktu 14 jam. Namun pada Omnibus Law waktu bekerja itu paling banyak 18 jam dalam seminggu. Berarti pada Omnibus Law itu menambah jam lembur kerja yaitu menambah menjadi 4 jam. Dimana kan pada pasal sebelumnya itu hanya 14 jam dalam seminggu. Namun dalam pasal Omnibus Law ini itu waktu jam lemburnya itu menjadi 18 jam dalam seminggu, berarti berarti jam lemburnya ditambah menjadi 4 jam. Itu akan berdampak bagi kesehatan para pekerja, dan itu sangat kontroversial banget dan juga sangat merugikan para pekerja. Pasal yang berikutnya adalah pasal tentang kontrak seumur hidup. Pasal inilah pasal yang paling banyak atau pasal yang sangat ditentang atau paling banyak ditentang oleh para buruh, dimana yaitu pasal tentang kontrak seumur hidup.
Pasal ini juga menuai penolakan dari kalangan karena dianggap dengan adanya indikasi kontrak seumur hidup dalam UU Cipta Kerja, di mana dalam pasal 61A yang menyebutkan tentang ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan pekerjanya berakhir. Aturan ini dinilai sangat merugikan mereka bagi pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Dengan adanya aturan ini juga, pekerja tidak diberikan kesempatan untuk memilih atau menentukan sendiri kapasitas waktu yang mau dihabiskan di perusahaan tersebut. Dan juga sebab jangka waktu kontrak berpotensi seumur hidup. Yang berikutnya adalah pemutusan hubungan kerja. Sewaktu-waktu. Terkait dengan poin sebelumnya tentang kontrak seumur hidup, namun pengusaha bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu dari pengusaha. Pasal ini dinilai sangat merugikan para pekerja karena para pengusaha dengan mudahnya mem-PHK para kerja kapan saja. Nah, pasal ini juga sangat menuai penolakan dari masyarakat karena pada pasalnya menyebutkan bahwa yaitu pasal tentang kontrak seumur hidup. Namun pada pasal tentang pemutusan hubungan kerja sewaktu itu bahwa para pengusaha bisa mem-PHK karyawan kapan saja dalam waktu sewaktu-waktu nanti. Berarti kontrak seumur hidup itu tidak diberlakukan bagi tidak terlalu diberlakukan karena pengusaha masih memiliki hak untuk mem-PHK karyawan sewaktu-waktu atau kapan saja jika pengusaha ingin memecat atau mem-PHK karyawan. Yang berikutnya adalah pasal tentang mempermudah perekrutan tenaga kerja asing. Pasal ini saya menilai bahwa pasal ini sangat-sangat kontroversial atau sangat-sangat banyak menuai penolakan, di mana dengan adanya indikasi pemerintah mempermudah perekrutan tenaga kerja asing juga menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan karena hal ini dikhawatirkan dapat menyingkirkan tenaga kerja Indonesia ke zona yang tidak menguntungkan secara ekonomi dan para pekerja menjadi semakin terpuruk. Hal ini terdapat pada pasal 42 yang intinya mempermudah izin tenaga kerja asing. Pasal 42 UU sebelumnya tentang ketenagakerjaan tahun 2003 yang menyebutkan tenaga kerja asing mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk agar bisa bekerja di Indonesia. Namun, pengesahan UU Cipta Kerja ini mempermudah perizinan TKA. Dalam UU Cipta Kerja yang baru, TKA atau tenaga kerja asing hanya membutuhkan RPTK saja atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tenaga kerja Indonesia sendiri yang ketika mereka melamar pekerjaan, mereka harus melampirkan surat tertulis secara tertulis, bahkan dipersulit seperti banyak aturan-aturan dalam bekerja yang dilampirkan saat melamar pekerjaan. Dan juga ketika pemerintah mempermudah perekrutan tenaga kerja asing Indonesia, otomatis para pekerja di Indonesia semakin melonjak dan juga mahasiswa yang baru menyelesaikan sarjananya akan dikemanakan jika TKA telah menguasai perusahaan Indonesia. Itulah beberapa pasal-pasal yang sangat kontroversial atau yang dianggap merugikan bagi para pekerja. Pasal-pasal ini yang dianggap nilai sangat merugikan masyarakat, tapi menguntungkan bagi pengusaha, sehingga tak sedikit yang menolak RUU Cipta Kerja. Bahkan
Bahkan para buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi terhadap DPR di berbagai daerah. Para buruh mahasiswa juga menilai bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja terkesan sangat terburu-buru. Ya, saya setuju karena alasannya yang pertama, sebenarnya pengesahan seperti yang ketahui bahwa sebenarnya pengesahan UU Cipta Kerja ini disahkan pada 8 Oktober 2020. Namun, pihak DPR mengesahkannya RUU Cipta Kerja di tanggal 5 Oktober 2020. Hal ini menjadi salah satu kecurigaan di berbagai pihak karena disahkan juga karena menurut isu-isu yang beredar bahwa pengesahannya juga dilakukan pada malam hari. Alasan kedua saya menolaknya itu ketika seperti yang ketahui bahwa ketika perhatian kita semua teralihkan pada pandemi yang sedang meresahkan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, pihak DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kita ketahui akan begitu banyak menuai penolakan dan berujung pada demonstrasi. Alasan ketiga yaitu pihak DPR tidak mendengarkan aspirasi dari Dewan Perwakilan lainnya dan bahkan mematikan mic-nya, seperti pada viral video-video yang beredar bahwa pimpinan DPR mematikan mic dari DPR lain ketika DPR lain sedang memberikan aspirasinya atau pendapatnya tentang RUU Cipta Kerja. Itu sangat terkesan bahwa mereka tidak menghargai pendapat-pendapat dari rakyat, karena DPR yang memberikan pendapat atau aspirasinya itu merupakan perwakilan dari masyarakat. Mungkin sekian pendapat dari saya tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau ada salah kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.